Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Agus Salahuddin Wahid. Dalam video kali ini saya akan mereview Dreambook. Saya mencoba meniru buku Grimoire dari serial Asta, dari buku Grimoire Asta dalam serial anime Black Clover dan dibuat pop-up. Buat yang nggak tahu pop-up itu apa, silakan searching di Google. Oke, langsung saja kita review. Jadi halaman pertama ini berisi biodata singkat tentang diri saya. Buat yang mau baca detailnya boleh silakan di pause. Oke, nah di halaman kedua dan ketiga merupakan pop-up pertama yang berisikan tentang hobi saya. Nah, ketika dibuka ini, muncul pop-up ya guys. Ini namanya pop-up. Nah, ini berisikan biodata, lalu hobi, nickname, dan sedikit pop-up ini bertemakan pedang Asta yang pertama. Bisa lihat sendiri. Ini bisa dicabut ya guys ya. Bisa jadi binder, bisa jadi pembatas bacaan kita. Lalu di halaman keempat ini berisikan filosofi buku dan alasan kenapa saya memilih tema ini gitu. Itu meniru Grimoire Asta. Buat yang nggak tahu Asta itu siapa, jadi Asta adalah merupakan MC atau tokoh utama dalam serial anime Black Clover. Buat yang nggak tahu silakan klik link di deskripsi. Jadi sedikit tentang Asta. Kenapa Asta ini jadi yang menginspirasi saya dalam membuat buku Dreambook? Itu karena kisah Asta ini sangat menginspirasi jika dibandingkan dengan anime lain. Memang banyak anime yang bisa menginspirasi kalian, akan tapi saya memilih Asta, yang mana intinya ialah seorang bocah yang hidup di dunia sihir dan memiliki cita-cita untuk menjadi seorang kaisar atau raja sihir dalam dunia tersebut. Akan tapi ia tidak memiliki kekuatan atau sihir dan tidak memiliki mana untuk menggunakan sihir. Namun semua itu tidak membuatnya putus asa dalam meraih mimpinya. Sama halnya seperti Naruto yang selalu dikucilkan dan dianggap remeh, akan tapi dia membuktikan bahwa dia bisa menjadi seorang Hokage. Akan tapi dalam serial Black Clover ini, Asta ini belum bisa menjadi seorang kaisar sihir, dan sampai saat ini animenya masih berlanjut. Oke, lanjut ke halaman 5. Tadi sudah ya, silakan yang mau lihat lebih jelas boleh di pause. Nah, di halaman 5 ini berisikan tentang education journey atau riwayat pendidikan. Nah, di sini tertulis dari RA, saya RA di Ashabul Maimanah, lalu di MI Negeri 2 Manis Kidul, lanjut MTS N3 Kuningan, dan MAN 1 Darussalam Ciamis. Buat yang nggak tahu, parah lah, cari aja di Google, banyak lah ya tentang Darussalam Ciamis. Dan saya masuk ke program keagamaan atau MAN PK. Lalu yang terakhir yaitu Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI ya hingga saat ini. Lalu di halaman ke-6 dan ke-7 berisi pop-up kedua. Jadi buat yang mau lihat animasi pop-upnya, anjay mantap ya guys ya. Nah, bisa dilihat. Jadi ini berisi apa? Jadi berisikan organisasi background. Nah, mulai di MTS saya jadi seorang ketua dari SII, suatu organisasi tentang keislaman. Lalu saya masuk ke Pramuka sebagai bimbang member atau bimbingan belajar. Lalu yang ketiga Paskibra. Nah, ini berikut ada logo-logonya sedikit ya guys ya. Lalu di MAN saya menjadi bendahara di JSC. Nah, ini lambangnya.
Buat yang nggak tahu JST itu apa, silakan searching di Google lagi. Lalu menjadi ketua dari jurnalis di Bantara Man 1 Darussalam Ciamis. Nah ini lambangnya guys, lambang Bantara di Man. Lalu menjadi anggota dari Malta, yaitu seperti OSISnya akan, tapi ini di dalam lingkup Manpeka doang ya. Nah ini logonya boleh lihat. Untuk lembaga-lembaganya bisa dilihat. Untuk memperjelas silahkan di pause. Oke, lanjut aja ya guys ya. Di halaman ke-8 ini berisikan dokumentasi kegiatan-kegiatan saya selama mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di halaman ke-9 berisi tentang favorit saya, seperti makanan favorit, ada minuman favorit, dan sesuatu yang saya sukai. Nah ini lihat, makanan ada nasi, mie, buah-buahan, daging, dan sayur-sayuran. Untuk minumannya ada mineral water, kopi, susu, jus jeruk, dan sesuatu yang saya sukai adalah hobi. Nah, di halaman ke-10 dan 11 ini berisikan apa guys? Kita lihat guys. Nah, ini pop up ketiga guys. Bentuknya pedang asta tadi yang saya cabut. Nih, tapi dalam bentuk yang nggak bisa dicabut ya guys. Nah, ini tuh tentang notebook atau kayak kata-kata motivasi gitulah. Mungkin kalian juga punya motivasi sendiri, kata-kata motivasi dari seorang motivator, baik itu dari guru kalian atau teman kalian ya guys. Nah ini salah satunya itu dari Yami yang berkata bahwa manusia itu menjadi kuat jikalau punya tanggung jawab. Nah betul sekali guys. Ya saya rasakan ketika saya mendapatkan tanggung jawab seperti menjadi bendahara di suatu organisasi, lalu menjadi ketua di SII dan sebagainya. Saya mendapatkan tanggung jawab dan itu menjadi sebuah motivasi untuk diri saya sendiri. Lalu ada kata-kata dari Asta, tidak menyerah adalah satu-satunya sihirku. Nah, karena tadi diceritakan bahwa Asta tidak memiliki sihir. Nah di sini Asta berbicara bahwa tidak menyerah atau tekad Asta merupakan suatu sihirnya, satu-satunya sihir yang dimiliki olehnya. Adapun kata-kata dari ibu saya yaitu nikmati proses, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa adalah kunci kesuksesan. Lalu dari guru saya yaitu Kang Peri, intinya mah semangat ya guys ya dalam menjalani satu hal. Lalu halaman ke-12 ini. Nah, ini sedikit tentang pencapaian saya. Yang pertama itu ada juara 1 lomba MSQ, juara 2 lomba Mojang Jejaka, juara 3 lomba kaligrafi, juara 3 lomba Mobile Legend, lalu juara 1 MCL Mobile Legend Weekly. Dan di halaman ke-13 berisi dokumentasi tentang pencapaian saya. Sekali lagi buat yang mau lihat lebih jelas, boleh kalian pause aja videonya. Nah, lalu di halaman ke-14 dan 15 tadi kan dokumentasi ya guys ya. Nah, kita buka. Nah, ini berisi pop up yang ke berapa nih guys? Keempat. Nah, ini tuh tentang dokumentasi dari motivasi saya yang lain, another motivation, lalu another experience. Another motivation ini ya sedikit tentang apa aja yang telah saya lakuin tuh, bukti sertifikat seperti olimpiade, terus lomba-lomba dan lain. Lalu another experience ini seperti kegiatan-kegiatan saya yang saya anggap penting. Lalu di halaman selanjutnya yaitu halaman 16 ini berisi my idol.
Siapa itu? Ya, keluarga guys. Kalian juga pasti pada punya keluarga yang merupakan rumah kalian ya guys ya. Lalu halaman selanjutnya ini my personality. My personality. Jadi di sana di dalamnya itu menjelaskan tentang personal diri saya sendiri. Wah, banyak banget ya guys ya. Sepanjang ini guys, kayak panjang gunungan. Aduh, jangan panik guys, jangan panik. Di sini dijelaskan karakteristik saya berdasarkan penilaian dari teman-teman, keluarga dan sebagainya. Lalu kepribadian saya berdasarkan penelitian golongan darah. Kepribadian menurut buku panduan dari dosen saya, dan kepribadian melalui tulisan, tipe tulisan saya. Maaf guys, sedikit dapat. Ini dia pop up kelima saya, itu di halaman 18 dan 19 yang berisi tentang kekuatan dan kelemahan saya. Kekuatan ini yang mendominasi saja ya guys ya. Kekuatan saya itu berisi saya merasa bahwa saya adalah orang yang kreatif, krisis dalam berpikir, cerdik dan banyak ide. Lalu kelemahan saya adalah mood swing, sering meremehkan suatu hal, mudah grogi, mudah panik. Lalu di halaman ke-20 ini ini berisi 100 mimpi saya. Guys, kita ambil aja nih. Ini banyak banget ya guys ya. Bukti mimpi saya ada 100 nih guys, boleh lihat. Ini sampai angka 100. Sepanjang ini guys. Nah guys, ini dia 100 mimpi saya guys. Wah, pokoknya banyak banget ya. Ini sampai ke halaman sampai ke nomor 100. Semoga aja tercapai dan mimpi kalian juga tercapai ya guys, amin. Lalu ada juga support system. Support system itu saya adalah keluarga. Oke, kita buka selanjutnya. Ini masih dengan tentang hal yang sama, yaitu support system saya. Ya, boleh lihat. Ini berisikan teman-teman saya, mulai dari teman saya saat di SMA dan di kuliahan. Dan ini catatan yang masih kosong ya guys. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh di share, subscribe, dan jangan lupa like ya guys ya, biar nilai saya gede. Oke, see you in the next time. Sampai jumpa.